Soul Land 2 Chapter 489. Menyesuaikan pernapasan dan kekuatan spiritual seseorang adalah hal-hal yang tidak saya ajarkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Xuan Ziwen bingung ketika dia menyaksikan Huo Yuhao. Saat ini, dia semakin tertarik mempelajari bagaimana muridnya berhasil mencapai standar seperti itu. Pada saat itu, Huo Yuhao pindah. Dia tidak cepat. Dia dengan santai meraih sepotong logam langka dan meletakkannya di cetakan. Setelah itu, ia mengangkat palu tempa dan mulai memalu potongan logam langka. Apakah dia yang membuat kulit terluarnya terlebih dahulu? Xuan Ziwen memiliki ekspresi skeptis di wajahnya. Untuk seorang insinyur jiwa, formasi inti harus selalu diproduksi terlebih dahulu ketika membuat alat jiwa. Ini karena membuat kulit luar alat jiwa tingkat lanjut tidak terlalu sulit. Kesulitan sebenarnya terletak pada formasi inti. Namun, Huo Yuhao ingin membuat kulit luar terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan? Bahkan, dia terlalu memikirkan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya memilih untuk membuat kulit luar terlebih dahulu karena satu alasan. Dia terlalu mentah. Dia tidak serius membuat alat jiwa untuk waktu yang lama. Terakhir kali dia melakukannya adalah selama turnamen di Radiant City. Meskipun dia telah berhasil memahami cetak biru selama 2 hari terakhir, bagaimana jika dia melakukan kesalahan saat memulai dengan pembentukan inti? Dia harus berlatih dulu dan terbiasa dengan perasaan membuat alat jiwa. Jadi ini yang dia lakukan. Sedikit kesalahan saat membuat kulit terluar bisa diperbaiki. Namun, pembentukan inti akan menjadi sia-sia bahkan dengan masalah sekecil apapun. Dia kemudian harus memulai dari awal lagi, yang merupakan pemborosan sumber daya. Huo Yuhao tidak ingin itu terjadi. Inilah sebabnya dia mulai dengan kulit luar terlebih dahulu untuk kembali ke perasaan membuat alat jiwa. Ding, 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 serangkaian suara jernih bergema. Pada awalnya, Huo Yuhao masih agak lambat. Namun, dia secara bertahap menambah kecepatan. Ini karena logam langka di depannya sangat jelas. Setiap detail kecil tentang itu berada di bawah telitinya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Selain itu, dia merasa bahwa dia terlalu lambat, mengingat betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Jadi dia secara alami menambah kecepatan. Di mata orang lain, dia sebenarnya terlihat cukup cepat. Saat dia memalsukan logam, itu terdengar seperti tetesan air hujan yang berirama terhadap daun pisang. Tidak hanya menyenangkan, tetapi gerakan Huo Yuhao juga sangat menyenangkan. Xuan Ziwen mengangguk berulang kali saat melihat gerakan Huo Yuhao. Pada umumnya ada 2 cara untuk membuat kulit luar alat jiwa. Dalam satu, logam bisa langsung ditinju setelah membuat cetakan. Ini akan memungkinkan logam terbentuk dalam sekali jalan. Ini lebih berlaku untuk alat jiwa skala besar. Cara kedua adalah menggunakan metode Huo Yuhao saat ini untuk menempa logam itu sendiri. Itu relatif mudah untuk menempa logam di atas meja ukiran, karena ada berbagai jenis peralatan yang bisa dia gunakan. Namun, Huo Yuhao sangat cepat sehingga Xuan Ziwen tidak bisa mencapai standar yang sama jika dia ada di tempatnya. Yang diperlukan adalah stabilitas dan akurasi. Pada saat yang sama, pengamatan seseorang harus cepat. Bagian dalam sepotong logam langka tidak sepenuhnya stabil. Ini berlaku di semua logam langka. Setiap perubahan pada logam langka harus diamati dengan hati-hati saat sedang ditempa, bahkan jika itu hanya untuk kulit luar. Ini memungkinkan untuk penggunaan logam langka yang paling efektif. Meskipun Huo Yuhao cepat, dia akurat. Di bawah kendalinya, garis-garis pada logam itu ditempa dengan sangat rapi. Dari sini, jelas betapa kokoh fondasinya. Xuan Ziwen awalnya sangat tidak senang dengan kinerja Huo Yuhao yang loyo selama periode waktu ini. Tetapi ketidaksenangan ini perlahan memudar. Apapun yang terjadi, Huo Yuhao adalah seorang siswa yang telah ia asuh. Dengan sangat cepat, potongan pertama dari kulit luar dibuat. Sudah waktunya untuk bagian kedua. Dengan bagian pertama sebagai pengalaman, Huo Yuhao dengan cepat beradaptasi dan merasa lebih mudah dengan bagian kedua dari kulit luar. Selanjutnya, gelombang kekuatan jiwa yang dia lepaskan dari tubuhnya segera menghilang. Oh, anak ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk menempa logam. Bukankah ototnya sakit? Sakit. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan 10.000 jiwa-jiwa. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Sejak dia bergabung dengan Wang Qiwer, kekuatannya telah tumbuh secara signifikan. Baru-baru ini, dia bahkan menyerap Manifold Mysterious Ice Essence dan Dragon Peel.
Dengan dua harta ini, dia merasa seperti binatang buas manusia. Ketika dia sepenuhnya menyerap semua kekuatan obat pil naga, dia benar-benar akan menjadi binatang buas manusia. Meskipun logam langka itu tangguh, dia sudah sekuat Titu Douluo. Ini bukan apa-apa baginya. Segera, Xuan Ziwen menemukan bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Potongan demi potongan cangkang luar diciptakan oleh Huo Yuhao. Selain itu, dia juga semakin cepat. Menyerahkan penggunaan kekuatan jiwanya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Sesekali, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Meski begitu, palu tempa masih mendarat dengan sangat akurat pada logam langka di depannya. Seorang jenius adalah jenius, Xuan Ziwen mengoceh di dalam. Dari menonton Huo Yuhao, ia sepenuhnya memahami bagaimana seorang guru jiwa tipe spiritual selalu memiliki keunggulan atas para guru jiwa biasa sehubungan dengan menciptakan dan meneliti alat-alat jiwa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat kulit terluar meriam dekomposisi kelas 8, yang membutuhkan lebih dari 40 aksesori eksternal. Setiap bagian dari cangkang luar menyajikan desain ramping yang indah. Bahkan dengan standar ketat Xuan Ziwen, tidak ada kekurangan sama sekali. Setelah menyelesaikan cangkang luar, Huo Yuhao bergerak sedikit, dan mulai memindahkan potongan-potongan alat jiwa di atas meja ukiran. Semua orang tahu bahwa dia akan memulai formasi inti, yang merupakan bagian terpenting dari alat jiwa. Tampak jelas betapa rumitnya formasi inti dari alat jiwa kelas 8. Selain itu, ini adalah upaya pertama Huo Yuhao di alat jiwa kelas 8. Bahkan Xuan Ziwen tidak percaya diri tentang peluangnya. Jadi semua orang di sekitar juga tidak berpikir bahwa dia akan berhasil. Namun, Huo Yuhao sangat tenang sekarang. Ekspresinya sangat tenang. Dan bahkan ada senyum percaya diri di wajahnya. Ini membingungkan mereka yang menonton. Mereka mengenal Huo Yuhao dengan sangat baik, dan tahu bahwa ia hebat dalam menciptakan keajaiban. Ini adalah alasan mengapa mereka bersedia menunggu di sini dan menyaksikan kelahiran mukjizat. Xuan Ziwen hanya berdiri di sana dengan tenang dan menyaksikan. Dia tidak bergegas Huo Yuhao, hanya menunggunya melakukan hal-halnya. Huo Yuhao mengambil sepotong logam langka dan fokus. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih ke arah potongan logam langka itu. Matanya juga berubah menjadi emas redup. Kekuatan spiritualnya yang lembut seperti tangan wanita, mendarat dengan lembut di atas sepotong logam langka itu. Bagi yang lain, Huo Yuhao hanya melepaskan kekuatan rohaninya. Namun, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa potongan logam langka mulai menunjukkan garis yang terjalin erat. Garis-garis ini adalah cetak biru yang dia hafal. Meskipun dia sudah lama menghafal cetak biru itu, dia masih dengan hati-hati memproyeksikannya pada logam langka menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia tidak menggunakan pisau pahat di atas meja. Masing-masing ujung jari tangan kanannya sekarang memiliki bilah emas gelap di ujungnya. Bukankah itu Dark Golden Terror Claws-nya? Namun, dia tidak sepenuhnya melepaskan Dark Golden Terror Claws-nya, hanya mengungkapkan 1 inci dari mereka. Dengan cara ini, ia dapat mencapai efek yang sama seperti menggunakan pisau ukiran. Dark Golden Terror Claw-nya bisa dibandingkan dengan sebagian besar pisau pahat pada papan peringkat pisau pahat. Bukannya Huo Yuhao tidak ingin menggunakan Life Guardian Blade-nya, tapi itu sudah tumbuh terlalu besar. Itu tidak lagi dalam bentuk pisau ukiran. Tidak akan terlalu lancar menggunakannya. 5 jarinya dengan lembut mengetuk logam langka itu sebelum pergelangan tangannya mulai bergerak. Tiba-tiba, semua orang melihat kilatan cahaya keemasan gelap sebelum 5 keping logam langka terlepas dari kepingan aslinya. Mengukir menggunakan 5 bilah secara bersamaan. Heikaitu membuka matanya lebar-lebar. Bahkan Xuan Ziwen terpana. 5 jari Huo Yuhao mulai bergerak dengan lembut dan berirama. Sepertinya dia dengan lembut membelai logam langka itu. Potongan-potongan terus jatuh dari bagian yang sedang dikerjakannya. Lapisan luar segera diukir. Tindakan Huo Yuhao tidak cepat. Tetapi Heikaitu dan Xuan Ziwen sama-sama tahu bahwa metode ukirnya jauh lebih cepat daripada metode tradisional mengukir formasi inti. Bentuk umum formasi inti segera diukir. Senyum segera muncul di wajah Xuan Ziwen. Tindakan Huo Yuhao mengejutkan, tetapi menyenangkan. Namun, dia menyadari bahwa tindakan Huo Yuhao tidak begitu ajaib. Selama proses ukiran ini, Huo Yuhao hanya mengukir bentuk luar dari formasi inti. Dia belum menyentuh bagian yang paling halus dari itu.
hanya menyederhanakan proses ukiran dari luar. Esensi sejati dari pembentukan inti akan tergantung pada seberapa baik yang dia lakukan nanti. Selain itu, ini hanya salah satu dari 24 formasi inti yang diperlukan. Kesulitan menciptakan alat jiwa kelas 8 ini terletak pada bagaimana menggabungkan 24 formasi inti menjadi 3 formasi inti. Ini membutuhkan semua 24 formasi untuk sepenuhnya sempurna sepanjang seluruh proses. Selama kombinasi formasi ini, jiwa besar dan kekuatan spiritual diperlukan sebagai dukungan sebelum seluruh proses dapat diselesaikan. Guo Yuhao memang melambat. Dia menarik keempat jari lainnya sebelum menggunakan tangan kirinya untuk mengambil logam langka. Hanya jari telunjuk kanannya yang terus membuat ukiran kecil pada logam. Meskipun dia masih cepat, dia sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya. Potongan logam terus jatuh, dan Guo Yuhao tetap sangat fokus. Meskipun itu hanya yang pertama dari 24 formasi inti, itu masih jauh lebih kompleks daripada formasi inti pusat dari banyak alat jiwa kelas 7. Semakin maju alat jiwa, semakin sulit membuatnya. Itu seperti ahli jiwa dan insinyur jiwa. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk dicapai. Xuan Ziwen merasakan nostalgia saat dia menyaksikan Guo Yuhao. Dulu, ketika dia masih di Sun Moon Empire, dia mengandalkan membuat meriam dekomposisi kelas 8 untuk menjadi insinyur jiwa kelas 8 termuda di Illustrious Virtue Hall. Pada saat yang sama, ia menjadi peneliti utama mereka. Dia benar-benar bersemangat saat itu. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya sangat dibatasi di Illustrious Virtue Hall. Akhirnya, ia diburu oleh Guo Yuhao dan datang ke Sekte Tang. Namun, Xuan Ziwen sama sekali tidak menyesali pilihannya. Sejak dia datang ke Sekte Tang, dia telah dihormati. Pada saat yang sama, Akademi Tang Sek dan Shrek tidak berhemat menyediakan semua jenis sumber daya kepadanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu? Meskipun Xuan Ziwen tahu bahwa dia tidak kalah dengan orang lain dalam hal penelitian alat jiwa, dia juga sangat menyadari bahwa yayasannya dalam hal penanaman kekuatan jiwanya sangat buruk. Awalnya, ia mengandalkan semua jenis obat untuk menjadi jiwa Douluo. Sebelum dia mencapai kelas 9, dia percaya bahwa siapapun dengan 7 cincin di Tang Sekte dapat dengan mudah mengalahkannya jika dia tidak menggunakan alat jiwa. Biasanya, dia sangat sibuk dengan pekerjaan, dan bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah sehari-hari. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat. Semua jenis pikiran mengalir dalam benaknya. Namun, dia masih sangat terpaku pada Guo Yuhao. Guo Yuhao berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Dari ketidaktahuan awalnya, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali perasaan membuat alat jiwa. Bahkan dia sendiri senang dan terkejut dengan hal itu. Logam langka ini sepertinya membesar di matanya. Bahkan beberapa detail yang sangat kecil dihadiri di bawah pengamatannya yang cermat. Pada awalnya, dia tidak berani menggunakan teknik ukiran. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menemukan banyak hal lebih mudah menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai panduan. Segera, pembentukan inti pertamanya telah selesai. Dia dengan hati-hati meletakkannya di sudut meja ukiran. Dia kemudian mengambil potongan logam langka keduanya dan mulai mengukirnya. Xuan Ziwen mengambil beberapa langkah ke depan dan diam-diam mengambil formasi inti pertama, dengan cermat memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan mengembalikannya ke posisi semula. Bocah ini memang belum malas. Ini adalah penilaian yang Xuan Ziwen berikan setelah melihat formasi inti. Dari fakta bahwa Guo Yuhao dapat membuat formasi inti dalam waktu yang singkat, terbukti bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 7 yang memenuhi syarat. Dia bahkan salah satu yang lebih berpengalaman. Mungkin aku harus membiarkan dia mencoba salah satu alat jiwa kelas 8 yang lebih sederhana. Dia mungkin berhasil membuatnya. Tentu saja, ini hanya pikiran sesaat yang melewati pikiran Xuan Ziwen. Guo Yuhao sudah semakin cepat. Penciptaan formasi inti kedua hanya membutuhkan 4/5 dari waktu yang dibutuhkannya untuk membuat yang pertama. Semua 24 formasi inti sedang dibangun untuk tujuan yang sama. Ada 3 kelompok yang terdiri dari 8, dan masing-masing kelompok memiliki kesamaan mereka sendiri. Selain itu, mereka juga saling terkait dalam beberapa aspek. Tanda pisah. Guo Yuhao membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan kelompok pertama formasi inti. Kedelapan formasi tersusun rapi di atas meja. Xuan Ziwen mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat ini.
Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah mengambil total 6 hari untuk menyelesaikan pembuatan meriam dekomposisi kelas 8 ketika dia masih seorang insinyur jiwa kelas 8. Adapun kelompok formasi inti pertama, dia butuh waktu 3 hari. Mereka adalah formasi inti yang sama. Kelompok pertama adalah yang paling sulit. Hanya pada tahap-tahap selanjutnya seseorang dapat melanjutkan lebih cepat ketika mereka memahami tekniknya. Bocah ini sebenarnya berhasil. Setidaknya sepertinya dia tidak melakukan kesalahan. Akan lebih mudah nanti. Tentunya dia tidak melakukan kesalahan. Bukan. Xuan Ziwen ingin mengingatkan Huo Yuhao bahwa dia bisa beristirahat setengah jalan untuk membuat alat jiwa canggih untuk diisi ulang. Namun, ketika dia melihat Huo Yuhao, dia segera menemukan bahwa Huo Yuhao sangat energik. Dia sepertinya tidak sedikit pun lelah sama sekali. Dia tidak perlu istirahat. Maka, Xuan Ziwen berpikir sendiri dengan jahat. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia menemukan bahwa di luar sudah gelap. Dari langit, sepertinya baru 6 jam menjelang fajar. Jika dia tidak bisa menyelesaikan sebelum fajar, itu tidak akan dihitung bahkan jika dia berhasil pada akhirnya. Selanjutnya, jadi bagaimana jika dia berhasil? Jika tidak bisa digunakan, dia masih akan kalah. Bahkan Xuan Ziwen tidak menyadari bahwa mentalnya sudah berubah. Pada awalnya, dia percaya bahwa Huo Yuhao ditakdirkan untuk gagal. Saat ini, dia sudah mulai memikirkan cara untuk menjaga Huo Yuhao. Perubahannya cukup bertahap. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Ziwen. Dia sepenuhnya diinvestasikan sekarang. Memang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan kelompok kedua dibandingkan dengan kelompok pertama. Namun, dia tidak puas sama sekali. Dia tahu bahwa setiap kekurangan bisa mengakibatkan kegagalan total. Ini adalah alat jiwa kelas 8. Dia perlu menuangkan kekuatan jiwa untuk menghubungkan komponen. Jika ada masalah dengan struktur internal formasi inti, seluruh formasi akan dinonaktifkan. Ketika itu terjadi, usahanya akan sia-sia. Dan dia akan membuang logam langka yang berharga juga. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Tanda hubung. Satu persatu, saat Huo Yuhao melakukan pekerjaannya, dia juga menghitung. Seiring waktu berlalu, dia merasa bahwa gerakannya semakin cair. Saya sepertinya menjadi lebih baik setelah tidak berlatih. Hehe, Guru Xuan seharusnya agak heran. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya sebelum menghilang. Dia hampir membuat kesalahan karena hanya sedikit terganggu. Faktanya, peningkatannya dari kurangnya latihan adalah anomali. Adapun alasannya, itu karena kultivasinya telah meningkat terlalu cepat. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar sebagai penopang dan fondasi awalnya yang kokoh, ia berhasil tetap bebas dari kesalahan setelah membenamkan diri dalam penelitian alat jiwa selama beberapa hari terakhir. Tidak peduli seberapa kompleks formasi inti dari alat jiwa kelas 8, mereka masih formasi inti. Yang dibutuhkan hanyalah upaya, kekuatan jiwa, dan pengalaman yang lebih banyak. Huo Yuhao jelas tidak memiliki pengalaman. Namun, ia memiliki keunggulan di aspek lainnya. Kekuatan jiwa master jiwa dengan jiwa bela diri kembar lebih besar daripada kebanyakan master jiwa lainnya dari tingkat yang sama. Saat ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya mencapai peringkat 80, tetapi ia memiliki kekuatan jiwa dari peringkat 85 jiwa Douluo biasa. Ini juga berarti bahwa kultivasinya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari titlet Douluo. Lagi pula, dia sudah memiliki inti jiwa. Tanda hubung. Grup kedua selesai. Huo Yuhao menghela nafas panjang. Setelah dia menyelesaikan kelompok formasi inti keduanya, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan meregangkan lehernya untuk bersantai. Jam berapa sekarang? Senior tertua. Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei. Bei Bei menjawab, tinggal 4 jam lagi untuk fajar. Baik, Huo Yuhao merespons sebelum dia mulai bekerja sekali lagi. Sisanya sudah tidur, hanya Bei Bei, Ji Juechen, Xuan Ziwen, dan He Kaitu yang tetap berada di ruangan itu. Itu normal bagi He Kaitu dan Xuan Ziwen untuk tetap di belakang. Namun, Ji Juechen mengejutkan semua orang dengan tetap di sini. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berdiri di tempatnya. Seperti papan target, diam-diam mengamati Huo Yuhao. Ada undulasi di matanya, seolah dia memikirkan sesuatu. Yang lain tidak mengganggunya. Fanatik pedang ini memiliki pola pikir yang berbeda dari orang biasa. Namun, kecepatan kultivasinya tidak jauh tertinggal dari Seven Monsters milik Shrek.
Saat ini, dia semakin jarang berdebat dengan yang lain. Namun, ada peningkatan yang jelas setiap kali dia melakukannya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi satu lawan, dan terus pergi ke lawan itu. Ini mengurangi tekanan pada banyak orang lain. Orang yang dia identifikasi adalah Susanshi. Sejak Susanshi mendapatkan perisai Xuanwu dan menyatu dengan kura-kura emas, kemampuannya meningkat. Dia bahkan telah mengalahkan Ji Juechen. Selain itu, pembelaannya sangat kuat sehingga dia tidak takut pada Ji Juechen. Di Sekte Tang, Ji Juechen dikenal karena memiliki pelanggaran terkuat, sementara Susanshi memiliki pertahanan terkuat. Itu hanya tepat bagi mereka berdua untuk berdebat. Susanshi umumnya menghindari Ji Juechen, karena dia tidak ingin terus melawannya. Tanda hubung. Guo Yuhao hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan kelompok kedua formasi inti. Namun, dia melambat pada kelompok ketiga. Kelompok ketiga formasi inti adalah yang paling kompleks, dan persyaratan untuk ketepatan juga jauh lebih besar. Ada satu formasi yang berada di tengah seluruh formasi. Formasi ini adalah yang terkecil, tetapi paling kompleks. Itu hanya seukuran ceri, tetapi pola-pola yang harus diukir di atasnya sangat kompleks. Ada yang mudah 2 atau 3 kali lebih banyak pola dalam satu ini daripada yang lain. Guo Yuhao pertama kali menyelesaikan 7 formasi lain di kelompok ketiga sebelum ia memulai formasi yang paling kompleks ini. Dia sangat berhati-hati, dan memperlambat dirinya sendiri. Lampu keemasan di matanya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dia takut membuat kesalahan sedikit pun. Xuan Ziwen diam-diam menyaksikan di satu sisi. Dia tampak kagum sekarang. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang siswa ini di depannya. Heikaitu terpuruk di satu sisi. Awalnya, dia berpikir bahwa Huo Yuhao telah menyia-nyiakan pembelajarannya pada alat jiwa setelah lebih dari setahun bekerja keras, dan bahwa dia akan menyusulnya karena itu. Namun, sepertinya dia belum menyusul. Dia bahkan tampaknya telah jauh tertinggal. Kesenjangan antara bakat mereka tidak bisa ditutup dengan mudah hanya dengan kerja keras. Namun, kemerosotannya hanya berlangsung sesaat. Heikaitu juga sangat ulet. Bahkan jika dia tidak bisa mengejar ketinggalan sekarang, itu tidak berarti dia akan selamanya berada di belakang. Pada standar tertentu, kegigihan, keberuntungan, dan kecerdasan semuanya memainkan peran yang sangat penting. Guo Yuhao tiba-tiba berhenti saat dia setengah jalan mengukir formasi intinya. Xuan Ziwen terkejut. Meskipun dia benar-benar ingin Huo Yuhao tinggal dan belajar lebih banyak tentang alat jiwa bersamanya, dia juga secara halus berharap bahwa Huo Yuhao akan berhasil. Berhasil menciptakan alat jiwa tingkat lanjut adalah pendorong kepercayaan diri yang besar bagi seorang insinyur jiwa. Itulah sebabnya dia merasa sangat bertentangan sekarang. Sangatlah penting bagi seorang insinyur jiwa untuk menyelesaikan formasi inti dalam sekali jalan. Berhenti di tengah jalan adalah resep bencana. Namun, Xuan Ziwen melihat mata takdir Huo Yuhao perlahan terbuka. Sinar matahari rose gold menyebar dari Eye of Destiny. Segera, mereka menutupi seluruh dahinya. Gelombang spiritual di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Entah itu Heikaitu, Bei Bei, Xuan Ziwen atau Ji Juechen. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa laut spiritual mereka mulai melonjak di bawah stimulasi kekuatan spiritual yang sangat besar itu. Kekuatan spiritualnya begitu kuat. Mungkinkah Sage Jiwa memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar? Xuan Ziwen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Itu satu-satunya cara dia tidak akan berteriak. Dia hanya melirik Eye of Destiny sebelum dia melihat pusaran air yang dalam di dalamnya. Saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, dia sudah terkejut di dalam. Jika itu hanya dugaan sebelumnya, dia sepenuhnya yakin. Sekarang, ya, Huo Yuhao memiliki jiwa inti. Itu bahkan merupakan inti jiwa spiritual. Dia hanya memiliki 7 cincin. 7 cincin. Tindakan Xuan Ziwen tidak menarik perhatian orang lain. Ini karena mereka juga melihat mata takdir Huo Yuhao. Reaksi Ji Juechen adalah yang tercepat. Dia memiliki tekad yang kuat. Dalam hatinya, hanya ada pedangnya dan Jingxian. Tidak ada yang lain. Dia dengan cepat menutup matanya ketika dia melihat bahwa ekspresi Huo Yuhao tidak benar. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan maksud pedangnya. Itu membantunya membebaskan diri dari undulasi spiritual yang aneh. Bei Bei seperti Ji Juechen. Meskipun dia tidak semurni Ji Juechen, tekadnya masih sangat kuat. Begitu dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Pada saat yang sama,
Ia melepaskan Radiant Holy Dragon-nya dan mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melindungi laut rohaninya. Dia tidak terlalu terpengaruh. Xuan Ziwen adalah Douluo berjudul. Meskipun dia heran, dia baik-baik saja. Rekaitu adalah satu-satunya yang berada dalam kesulitan. Dia awalnya kagum dengan bakat rekayasa jiwa Huo Yuhao. Ketika mata takdir Huo Yuhao terbuka, dia hanya merasa pusing sebelum tertarik oleh inti jiwa Huo Yuhao. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya, dan tanpa sadar melangkah maju. Namun, dia menemukan ada yang tidak beres setelah mengambil langkah ini. Dia mencoba memejamkan matanya, tetapi dia sadar dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terlalu kuat. Selain itu, inti jiwanya berputar dengan kecepatan terbesar saat dia membuka mata takdirnya karena dia terlalu fokus. Inilah mengapa Hekaitu sangat terpengaruh. Untungnya, ada orang lain di ruangan itu. Xuan Ziwen segera bergegas ke sisi Hekaitu dan dengan cepat menutupi matanya. Dia kemudian memukul bahu Hekaitu dengan tangannya yang lain. Hekaitu tersentak bangun dari keheranannya. Saat dia memutar kepalanya untuk melihat Xuan Ziwen, sudah ada ekspresi ngeri di wajahnya. Xuan Ziwen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk memberi sinyal pada Hekaitu untuk tidak melihat mata vertikal Huo Yuhao. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah mulai lagi mengukir. Kali ini, dia tampak lebih cepat. Potongan-potongan logam terlepas dari kuku jarinya. Bola logam kecil itu sepertinya menari di tangannya. Bisakah dia benar-benar berhasil? Tidak ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini, termasuk Huo Yuhao sendiri. Namun, bola logam kecil itu terus berubah. Pola padat di atasnya meningkat dan meningkat. Pada akhirnya, seluruh bola logam berbentuk seperti ukiran, dan gelombang kekuatan jiwa aneh secara bertahap muncul di dalamnya. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam, sebelum memperlambatnya. Dulu, dia telah menggunakan seluruh hari untuk menyelesaikan formasi inti ini. Pada saat itulah dia merasa seolah-olah telah mencapai puncak kemampuannya dalam hal produksi alat jiwa. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Tapi sekarang, Huo Yuhao terbukti dalam kondisi yang lebih baik daripada dia saat itu. Lebih jauh, dia telah melihat cetak biru kurang dari 3 hari. Dia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya tentang cara membuat alat jiwa kelas 8. Tanda pisah. 2 jam lagi berlalu. Huo Yuhao akhirnya melambat. Butiran keringat jatuh dari dahinya. Namun, dia masih fokus seperti biasa, dan tidak goyah sama sekali. Kekuatan spiritualnya yang besar memastikan bahwa dia masih berkonsentrasi penuh. Dia akan menyelesaikannya. Xuan Ziwen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ya, saya akan menyelesaikannya. Huo Yuhao berkata pada dirinya sendiri. Dia hanya tersisa dengan langkah terakhir. Tetapi itu adalah langkah yang sangat sulit untuk dilakukan. Ukiran terakhir ini mengharuskannya memutar pedangnya 18 kali berturut-turut dalam sekali jalan sebelum polanya terukir. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol kekuatan spiritualnya, tetapi juga kekuatan jiwa yang kuat untuk mendukung gerakan ini. Karena ukiran terakhir ini ada di dalam logam. Dia perlu mengembun kekuatan jiwanya menjadi jarum tipis untuk melakukan ukiran. Bahkan alat berbentuk jarum tidak akan berfungsi. Karena itu tidak akan cukup tajam. Juga, sudutnya tidak bisa dikendalikan setepat mungkin dengan kekuatan jiwanya. Sepotong logam langka di tangan Huo Yuhao sangat tangguh. Dia perlu mengukirnya menggunakan kekuatan jiwanya, memutar jarumnya 18 kali berturut-turut, dan melakukan semuanya dengan kekuatan yang sama besarnya. Kecuali satu adalah Soul Douluo. Semua ini hampir mustahil. Xuan Ziwen memiliki keinginan untuk meminta Huo Yuhao berhenti sekarang dan membiarkannya menyelesaikan langkah terakhir ini. Dengan cara ini, upaya Huo Yuhao sebelumnya tidak akan sia-sia. Kalau tidak, jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Saat dia ragu-ragu, Huo Yuhao sudah mulai. Ibu jari dan telunjuk kirinya menekan dengan lembut terhadap formasi inti. Meskipun dia hanya menyentuhnya dengan ujung jari, genggamannya masih sangat kokoh. Dia juga menarik kembali Dark Golden Terror Claws-nya. Sebuah cahaya kecil berbentuk jarum giok perlahan muncul di ujung jarinya. Jarum es. Setelah ini, Huo Yuhao menggerakkan jari-jarinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau giok. Sementara jarum es yang telah dia bentuk menembus ke dalam formasi inti dengan lembut. Di bawah kendali Huo Yuhao, itu mulai berputar. Seluruhnya sedikit mentah. Itu tidak sepenuhnya mulus. Namun, Huo Yuhao tidak berhenti sama sekali.
Eye of Destiny-nya bersinar lebih terang, menerangi inti jiwanya. Dia menyelesaikan ukiran 18 rotasi ini. Dia bahkan tidak tahu beberapa teknik, karena dia belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Bagaimana dia menyelesaikannya? Dengan caranya sendiri. Dia menghabiskan 2 kali jumlah kekuatan jiwa. Xuan Ziwen dipenuhi dengan pertanyaan dan keheranan sekarang. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu berbakat. Namun, apakah dia percaya atau tidak? Guo Yuhao masih melanjutkan. Selain itu, dia masih mencurahkan kekuatan jiwanya pada kecepatan yang lebih besar. Formasi inti kecil sudah memancarkan cahaya perak redup. Ini adalah hasil dari menuangkan kekuatan jiwanya. Selain itu bukan kekuatan jiwanya yang seperti es, tetapi kekuatan jiwanya yang murni. Tidak ada unsur kekuatan jiwa ini. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao sedang melakukan banyak tugas saat ini. Wajah Xuan Ziwen berubah bentuk. Namun, hatinya sudah mati rasa. Apakah ini keajaiban? Tidak. Itu bukan keajaiban baginya lagi. Benar-benar keajaiban. Suara mendesing. Mereka mendengar suara ringan. Jarum es batu giok Huo Yuhao mengeluarkan potongan logam terakhir. Formasi inti sudah diaktifkan ketika Huo Yuhao menuangkan kekuatan jiwanya. Dan sekarang secara ajaib melayang di udara. Ada celah spasial kecil tapi jelas di sekitar cahaya perak redup. Memang ada elemen spasial. Formasi inti yang paling vital ini akhirnya selesai. Huo Yuhao menghela nafas panjang dan memegangi meja ukiran saat dia terengah-engah. Semua 24 formasi inti telah selesai. Bersama dengan kulit luar dari alat jiwa ini. Apa yang harus dilakukan Huo Yuhao selanjutnya adalah mengumpulkan mereka semua sebelum dia selesai. Tanpa ragu, proses perakitan ini akan membutuhkan kekuatan dan teknik jiwa yang lebih besar. Namun, apakah dia bermasalah? Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xuan Ziwen. Guru Xuan, apakah kita masih punya waktu? Xuan Ziwen berubah muram, potong omong kosong. Seriuslah, iya, sikap Huo Yuhao sangat positif. Dan dia dengan hormat mengakui kata-kata Xuan Ziwen. Setelah itu, ia segera mulai mengumpulkan komponen. Bukankah dia perlu istirahat sebentar? Lengannya terbuka, dan dia mengangkatnya. Tiba-tiba, 7 formasi inti lainnya di kelompok ketiga semua terbang dan melayang di udara.